Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin wa adama ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basira wa nadhira wa hadiyan minal haqqi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa min akhiyar ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga saat ini kita masih dipertemukan dengan yang namanya bulan Rajab. Saat ini Jumat terakhir di bulan Rajab. Kita diberikan sehat panjang umur, Masya Allah, luar biasa jamaah hadirin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari itu tiada lain hanya syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada firman Allah, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka ia mendapatkan 10 kali lipatnya. Sedangkan di bulan Rajab ini Allah lipatkan 70 kali lipat. Dan di bulan Sya'ban sebentar lagi akan masuk Sya'ban, Allah lipatkan 700 kali lipat. Setelah Sya'ban masuk di bulan Ramadan, Allah lipatkan 1000 kali lipat. Masya Allah. Maka bersyukur jamaah hadirin kalau kita dikasih sehat panjang umur kali Allah ketemu yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini luar biasa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan ini sehingga sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Doa ini sering dibaca ketika selesai adzan sambil menunggu jamaah pujian-pujian. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan.
Luar biasa jamaah hadirin, keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan Ramadan ini jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah ibadah sholat, yang suatu peristiwa yang sulit untuk diterima secara akal. Dan bulan Rajab ini jamaah hadirin adalah momentum yang baik untuk membenahi ibadah sholat kita. Kuncinya surga itu terletak pada sholat. Kuncinya sholat terletak pada wudhu, dan kuncinya wudhu terletak pada thaharah ataupun kebersihan. Bagaimana mau masuk surga kalau enggak sholat? Sholat. Surganya siapa enggak sholat kok kepingin masuk surga? Sholat jamaah hadirin. Tidak ada dispensasi orang yang sakit sekalipun tidak melaksanakan sholat, apalagi yang sehat. Kondisi sakit, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Berbaring pun tidak bisa dengan isyarat mata. Saking pentingnya ibadah sholat itu jamaah hadirin. Maka perlu dibenahi jamaah hadirin. Mulai dari niat. Misalkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati adaban lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri. Yang namanya niat itu jamaah hadirin, niat itu bersamaan dengan takbir. Kalau usolli fardal maghribi dan seterusnya tadi, itu adalah talafus, pelafasan agar tidak lupa kita mau sholat apa. Tapi di saat niat takbiratul ikram, tangan-tangan mengangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu batin kita, ini niat. Batin kita niat ya Allah. Mahadwa fil qalbi. Niatnya saya niat di dalam hati ketika takbir Allahu Akbar, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Itu baru yang namanya niat jamaah hadirin. Selama ini kadang-kadang banyak yang keliru. Dikatakan niat, katanya ketika lisannya mengucapkan usolli sebelum takbir. Jadi perlu dibenahi jamaah hadirin. Nah setelah itu baca Fatihah. Nah terkadang ada makmum juga yang nggak paham jamaah hadirin. Pada saat kapan ia membaca Fatihah? Ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan. Didengarkan Fatihah apa yang dibaca oleh imam. Kemudian makmum membaca Fatihah itu ketika imam membaca surat-surat pendek. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru sholat jamaah hadirin. Kuncinya sholat terletak pada wudhu. Makanya wudhunya harus benar jamaah hadirin. Bagaimana sholatnya bisa diterima kalau wudhunya tidak benar? Mata kaki tidak kena air, telinga dirongga-rongga, ini mohon maaf juga tidak kena air. Tentunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Dan kuncinya wudhu terletak pada thaharah ataupun kebersihan. Bagaimana sholatnya diterima? Wudhunya diterima kalau thaharah kebersihan, pakaiannya kotor. Habis ngomong anaknya kena pipis barangkali, terus tempat ibadahnya juga kotor. Mana bisa diterima jamaah? Maka ketiga-tiganya ini harus berjalan seiring dan seimbang jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang baru namanya sholat jamaah.
Dan hidup ini tidak lepas dari suatu masalah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap ada masalah lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di tengah malam di saat orang sedang tidur. Bangun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Khadijah istri yang salehah yang selalu mendinginkan Kanjeng Nabi. Dan Siti Salehah itu seorang janda yang kaya raya, 3/4 kekayaan kota Mekah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama Islam. Semua kekayaannya diberikan jamaah ini. Nah, kalau kita ini punya masalah jamaah hati, tidak satu pun orang yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah, tetapi masalahnya berbeda-beda. Punya masalah, lapor kepada Allah. Bangun jam 3 malam bangun. Punya utang banyak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Punya kesulitan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah Zat yang Maha Hidup dan Kekal, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan. Jangan lapor tetangga. Mohon maaf, tetangga itu kadang-kadang ada yang enggak senang. Enggak semuanya tetangga itu senang, jamaah hadirin. Kadang ada yang kalau tetangganya merasa senang dia susah. Kalau tetangganya susah, dia baru senang tepuk tangan. Hati-hati jamaah hadirin kalau kita curhat kepada siapapun. Cari orang yang amanah agar tidak sampai kemana-mana apapun masalah yang kita alami ini. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mampu menggugah kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, umur yang barokah, ketemu dengan bulan Sa'ban yang akan datang, ketemu dengan Ramadan yang akan datang, dengan waktu, dengan umur yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yang berdzikir hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tasma'ani. Aqulu qali hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa ghafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وأنه عمنه الله عنه وأنذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق صاحب الوجه الأنور. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله واذكروه ولا يزدكم ولا ذكر الله أكبر.